Warisan peradaban Bani Abbasiyah dalam ilmu kedokteran. Yang pertama itu awal perkembangan sebelum Islam. Yang kedua, masa peradaban Islam. Yang ketiga, masa kejayaan. Yang keempat, warisan-warisan dalam ilmu kedokteran. Nah, yang pertama ini, awal perkembangan sebelum Islam itu dimulai pada masa Yunani dalam peradaban Yunani kuno. Tokoh Yunani banyak yang berkontribusi mengembangkan ilmu kedokteran dan yang menulis dasar-dasar pengobatan. Nah, ini yang akan menjadi dasar pembentukan farmasi selama beberapa abad. Ketika kegelapan mencengkam daerah barat pada masa pertengahan, perkembangan ilmu kedokteran itu diambil alih oleh orang Islam. Nah, disinilah nanti akan menjadi awal ilmu kedokteran di masa orang-orang Islam. Yang kedua itu masa peradaban Islam. Masa awal perkembangan ilmu kedokteran Islam itu melalui 3 periode pasang surut. Periode pertama itu ada gerakan penerjemah literatur kedokteran. Itu pada abad ke-7 sampai 8. Pada abad ke-7-nya itu rujukan pertama kedokteran terpelajar di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang memperkerjakan tradisi Helenistik. Sedangkan abad ke-8 itu di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 itu memerintahkan penerjemah dari Syria ke bahasa Arab. Terus pada periode yang kedua itu berisikan tentang pengalih bahasa. Literatur medis sangat meningkat. Ini di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, Baghdad. Terus periode yang ketiga itu berisikan tentang perkembangan tradisi dan keberagaman. Di sini ada salah satu pendapat, yaitu menurut pendapat John Exposito. Itu mengatakan begini. Satu kesadaran atas lebih dari satu tradisi untuk pendekatan kritis dan selektif. Situ. Yang ketiga itu ada masa kejayaan, itu pada abad 9 sampai 13 Masehi. Dunia kedokteran itu berkembang sangat pesat. Itu terbukti dengan berdirinya RS besar, yaitu berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan pasien, namun juga menjadi tempat menimba ilmu para dokter baru. Tidak heran jika perkembangan yang begitu gencar telah menghasilkan ilmu medis baru. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh terkemuka, yaitu seperti Al-Razi, Al-Zarawi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Nans, dan Ibnu Al-Maiman. Setelah abad ke-13, ilmu kedokteran yang dikembangkan sarjana-sarjana Islam pada masa stagnasi perlahan mengalami kemunduran seiring runtuhnya era kejayaan Islam di abad pertengahan. Yang ketiga itu ada masa kejayaan, itu pada abad 9 sampai 13 Masehi. Dunia kedokteran itu berkembang sangat pesat. Itu terbukti dengan berdirinya RS besar, yaitu berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan pasien, namun juga menjadi tempat menimba ilmu para dokter baru. Tidak heran jika perkembangan yang begitu gencar
telah menghasilkan ilmu medis baru. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh terkemuka, yaitu seperti Al-Razi, Al-Zarawi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Nans, dan Ibnu Al-Maiman. Setelah abad ke-13, abad ke-13, ilmu kedokteran yang dikembangkan sarjana-sarjana Islam pada masa stagnasi perlahan mengalami kemunduran seiring runtuhnya era kejayaan Islam di abad pertengahan. Yang nomor 4 yaitu warisan-warisan dalam bidang kedokteran. Hal ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan dalam menganalisis dan menemukan penyakit beserta obat penawar, cara-cara pengobatan, terus institusi-institusi pengobatan maupun pendidikan serta bangunan yang berdiri kokoh.